anggota keluarga juga, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Setiap kali kita mengenang kehidupan orang yang telah meninggalkan kita, kita pasti tentunya merasa sedih, merasa sakit, dan merasa kecewa. Kesedihan, kesakitan, kekecewaan yang dibarengi dengan air mata duka tidak harus menghilangkan harapan, iman, dan kasih kita kepada Tuhan. Dalam rencana Tuhan yang tak terselami oleh akal budi manusiawi kita, hadiah pemberian Tuhan yakni kehadiran seorang ayah saudara kita di dalam keluarga, Bapak Andreas Loe. Hadiah kehidupan itu yang menjadi pemberian secara cuma-cuma dari Tuhan, kini diambilnya kembali. Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan, Dia mengambil kehidupan yang diberikannya itu, dan Dia sendiri sudah menyiapkan satu kehidupan baru di dalam diri putranya Yesus, buah sulung kebangkitan yang pestanya barusan kita rayakan bersama. Ada waktunya Tuhan memberi, ada waktunya Tuhan mengambil. Karena itu di hari terakhir perlepasan perpisahan, melepas pergikan Bapak saudara kita ini, mari dengan penuh iman, harap, dan kasih kita berdoa. Tuhan, Engkaulah harapanku, dan aku tidak akan kecewa selama-lamanya. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anggota keluarga juga, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Mungkin tidak banyak di antara kita yang senang berpikir tentang kematian. Namun, semua ada waktunya. Semua ada akhirnya. Nafas kita akan berhenti dan umur kita pun akan tergenapi. Segalanya akan habis. Barang apapun yang kita miliki di dunia ini, tidak sedikit pun akan kita bawa. Semuanya akan berakhir. Hanya jiwa kita saja yang masih hidup dan menghadap kepada Tuhan dengan membawa iman, pengharapan, dan kasih. Jika kita merenungkan semuanya ini, tentu kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi dan mengisi kehidupan dalam menghadapi kematian kita. Kita akan menjadi bijaksana menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Sebab Dialah yang akan kita jumpai setelah kehidupan ini. Dialah yang menjadi segala-galanya bagi kita dan menjadi sumber dan puncak kebahagiaan kita yang sejati dan kekal abadi. Anggota keluarga, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Inti pewartaan Injil yang barusan kita dengarkan bersama-sama di hari perpisahan dengan Bapak saudara kita ini mau mengatakan bahwa sebagai ciptaan Tuhan, semua kita tanpa kecuali harus memiliki kebaikan yang berguna untuk orang lain. Kisah dan kasus pohon ara yang diancam Yesus dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi adalah pohon ara tanpa kebaikan dan kebajikan. Kehadiran kita di penghujung perpisahan
dengan Bapak Saudara kita ini adalah sebuah kesempatan berahmat yang membawa kita kepada permenungan akan kualitas diri kita, kualitas pohon kehidupan kita. Perlu kita ingat bahwa cepat ataupun lambat, daun-daun pohon kehidupan kita perlahan-lahan akan gugur tanpa memandang umur, pangkat, ataupun jabatan. Karena itu, kita perlu berantisipasi dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan tidak sekadar hidup dengan rimbunan daun-daun, tetapi lebih kepada pohon yang berbuah, yakni berbuah kebaikan dan kebajikan. Itulah yang diharapkan dan yang diinginkan oleh Tuhan. Mari kita menatap pohon kehidupan kita masing-masing, pohon yang bisa menghasilkan buah. Kita manusia boleh melupakan kebaikan yang telah diperbuat oleh orang lain, tetapi Tuhan sendiri tidak akan pernah melupakan segala kebaikan yang sudah kita lakukan. Semoga segala sesuatu yang baik yang telah dilakukan oleh Bapak Saudara kita ini sungguh-sungguh menjadi bekal perjalanannya dalam perjumpaannya dengan Yesus, buah sulung kebangkitan di dalam kerajaan surga. Mari kita melepas pergikan Bapak Saudara kita ini dengan penuh iman, harap dan kasih bahwa jiwanya boleh mendapatkan tempat peristirahatan yang kekal abadi di surga. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudari anggota keluarga, ini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari Bapak Saudara kita ini. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Kita semua menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami dan hantarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha
Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapa saudara kami ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil Bapa saudara kita ini ke hadapan hadirat-Nya. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan yang kekal. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Bapa saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara Bapa kita ini dalam perjalanannya menuju ke rumah Bapa. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Bapa saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan Bapa saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Bapak Saudara kita ini memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, dan juga keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Saudara kita ini, dan perjalanan Bapak kita ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini upacara pemakaman Bapak Saudara kita ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita sekalian diutus. Amin.